Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dan telah mewasiatkan kepadamu, telah mewasiatkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Telah kita sebutkan beberapa faidah yang disebutkan oleh ulama, yakni di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Siapa yang masih ingat faidah penting yang terkandung dalam ayat ini? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang tauhid. Karena ayat ini disebutkan muallif rahimahullah dalam bab pertama tentang kitab tauhid. Apa yang terkandung tentang tauhid dalam ayat ini? Bahwa tauhid adalah hak yang atau kewajiban yang paling kuat, kewajiban yang paling wajib. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini bahwasanya perintah dalam ayat yang pertama, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Artinya ini tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling atau hak yang paling kuat, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang terkait tauhid? Mu'allif rahimahullah dalam penyusunan kitab ini beliau menyebutkan dalil-dalil ayat hadis. Setelah judul, setelah tarjamah kitab. Sehingga judulnya adalah istinbat beliau, hukum yang beliau ambil dari dalil-dalil tersebut, kemudian beliau berikan dalil-dalilnya. Mirip seperti thariqah, metode Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam menulis kitab sahihnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, kita harus memahami apa yang terkandung dari dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dalam menunjukkan judul dari setiap bab tersebut. Sehingga maklumat, pengetahuan yang atau ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan yang lalu tidak hilang. Barakallahu fik. Apalagi yang terkandung dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Tadi yang pertama sudah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, menjauhi kesyirikan. Ini adalah kewajiban yang paling kuat, yang paling wajib, yang harus ditunaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum yang lainnya. Yang kedua apa? Dalam ayat ini terdapat keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari sisi apa? Dari sisi mana? yakni Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digandengkan antara perintah berbuat ihsan kepada orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Barakallahu fiik. Apalagi? Minimal satu lagi saja. Dalam ayat ini yang terkait tauhid terdapat penjelasan makna kalimat la ilaha illallah. Ingat, kalimat
la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, padanya terdapat berapa rukun? Berapa rukun? 2. Yang pertama rukun apa? Pertama rukun an-nafyu, penafian. Yang kedua rukun al-itsbat. Nah, makna tauhid ini terkandung dalam ayat ini. Nah, an-nafyu ditujukan dalam ayat alla ta'budu. Janganlah kalian beribadah. Dan dinafikan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dinafikan. Al-itsbat yang mana? Illallah, ada isbat. Berarti dalam ayat ini terkandung makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu 2 rukunnya, rukun an-nafyu dan rukun isbat. Tidak mungkin kita akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melainkan harus dengan 2 rukun ini ada. yakni kita menafikan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan atau peribadatan yang benar hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa qalihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ikhwani fid din rahimana wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau menerangkan bahwasanya makna la tusyriku bihi syai'a, yakni maknanya utruku syirka, tinggalkan kesyirikan. Berarti dalam ayat ini Allah memerintahkan kita supaya beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Apa itu syirik? Syirik itu kata Syekh, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini diantara definisi tentang syirik. Naam, yang lebih umum daripada sarful ibadah li ghairillah. Yani taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billahi, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Definisi syirik ini masuk kepada syirik di dalam ar-rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, syirik di dalam asma'i wa sifat. Contoh, orang yang melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. Apa contohnya? Fadhal, silakan sebutkan. Syirik dalam rububiyah. Contohnya apa? Ahsan. Meyakini adanya yang bisa memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang datang kepada kuburan orang soleh, dia meminta rizki kepadanya, berarti ini syirik di dalam ar-rububiyah. Nah, definisi ini mencakup itu semua. Karena dikatakan syirik di sini taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Di sini perkara yang khusus bagi Allah tadi apa? Memberikan rizki, khususkan bagi Allah. Allah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah Ar-Razzaq. Rizki ini semata-mata ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang meyakini adanya selain Allah memiliki hak yang khusus bagi Allah, yaitu memberikan rizki. Berarti apa ini namanya? Syirik. Karena memberikan rizki adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam syirik ubudiyah atau uluhiyah, apa contohnya? Taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah. Ya kan, taqarrub dengan kurban, dengan dzabah
Penyembelihan. Naam, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan, telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kan hak khusus bagi Allah, iya kan? Ibadah ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita menyamakan selain Allah, kita sembelihnya, misalnya ada orang yang menyembelih ditujukan sembelihannya untuk Nyi Roro Kidul, atau untuk jin, syaitan yang lainnya, atau untuk kuburan-kuburan, berarti dia melakukan ibadah yang seharusnya khusus bagi Allah, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam masalah apa? Ibadah apa? Adzabah, menyembelih. Paham kan? Nah, jadi definisi ini taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah, definisi tentang syirik yang umum dan mencakup syirik di dalam rububiyah, uluhiyah, demikian pula asma'i was sifat. Nah, sehingga kalau bisa dihafalkan ini definisi ini. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dalam ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kata syai'an dalam ayat ini, perhatikan dalam ayat ini ada kata syai'an. Ini kalau dalam bahasa Arab kata yang nakirah, yang sifatnya masih umum, belum ditentukan, ghairu muayyan. Pokoknya sesuatu saja, bisa berupa apa saja. Kalau yang sudah ditentukan dalam bahasa Arab disebutnya ma'rifah. Ini nakirah, sayyan dengan tanwin. Nah, ada kaidah di dalam ilmu agama kita, bahwasanya kalau ada bentuk kata yang nakirah, yang umum, yang ghairu muayyan seperti ini, syai'an contohnya, fi siyaqin nahyi, terdapat kata ini dalam konteks larangan. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu pun. Ada larangan kan? Wala tusyriku bihi. Ada nakirah datang setelah siyaq nahyi atau dalam konteks larangan, maka maknanya adalah umum. Yani maksudnya syai'an di sini ta'ummu syirka, benar-benar meliputi seluruh kesyirikan, apakah syirik besar ataupun syirik asghar, syirik kecil. Berarti wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian mempersekutukan dengan sesuatu pun, yang dilarang dari berbuat syirik yang besar ataupun syirik yang asghar, yang kecil. Apa contoh syirik? Kalau syirik besar tadi mungkin sudah diketahui contohnya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya selain Allah sebagai pemberi rezeki. Nah, sekarang syirik kecil apa contohnya? Riya di antara contohnya. yakni beramal karena ingin mendapatkan atau dalam penilaian pandangan manusia, pujian manusia, karena yang dilihat. Ini riya, dan sebagai ulama memberikan qaid, riya termasuk syirik asghar kalau riyanya riya yasir, yang sedikit. Kalau riyanya besar, banyak, tetap dimasukkan para ulama ke dalam syirik akbar, karena dia beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya tadi riya. Nah, berarti dalam ayat ini meliputi tadi larangan, tidak boleh kita melakukan amalan sekedar untuk atau ada niatan mungkin dia ingin beramal soleh, ingin sholat saya, tapi ada niatan na'udzubillah, dan ini suatu yang perlu kita hilangkan, karena ini senantiasa mungkin datang menggoda kepada kita ketika beramal. Mau sholat, Allahu Akbar, tadinya ikhlas, tetapi di
tengah-tengah sholat kita masuk bisikan syaitan. Nah, di belakang kamu itu ada camer. Apa camer? Calon mertua. Nah, baguskan bacaannya. Nah, sudah. Awalnya ikhlas kan? Nah, datang ria. Nah, barakallahu fiik. Maka kalau datang seperti ini, segera hilangkan dari diri kita. Berlindung kepada Allah, hilangkan. Datang lagi, hilangkan lagi. Terus seperti itu. Maka kalau seperti itu keadaannya, la yadurruh, tidak akan memudaratkan dia. Tetapi yang memudaratkan kalau ria tadi dibiarkan terus sampai akhirnya dalam keadaan ria ini yang berbahaya. Jadi syai'an di sini larangan umum baik syirik besar ataupun syirik asghar, kecil. Beliau Syekh Fauzan menerangkan makna yang terkandung dalam ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah semata. Jangan mempersekutukan, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah melarang mereka hamba-hambanya dari perbuatan syirik. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah. Dalam ayat ini Allah tidak mengkhususkan satu macam dari macam-macam ibadah. La du'aan wala salatan wala ghairahuma. Allah tidak mengkhususkan ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah, hanya doa saja, hanya sholat saja. Tidak. Akan tetapi Allah sebutkan seluruh ibadah. Apakah ibadah yang dilakukan hati kita, lisan kita, anggota badan kita, segala sesuatu yang namanya ibadah, maka hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah, dikarenakan perintah ini meliputi seluruh macam-macam ibadah. Walam yakhussa, dan demikian pula Allah dalam ayat ini tidak mengkhususkan nau'an min anwa'i syirik, satu macam dari macam-macam kesyirikan. Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki. Dikarenakan larangan dalam ayat ini wala tusyriku bi syai'a, ini meliputi berbagai macam kesyirikan. Jadi ayat yang ringkas, yang pendek ini dan maknanya wadih jelas. Yang tidak memiliki bekal ilmu yang banyak pun paham kan? Ini termasuk contoh ayat yang wadih, mudah dipahami. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Paham maknanya kan? Apa maknanya? Apa maknanya? Wa'budullaha, maknanya apa? Beribadah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, maknanya apa? Jangan kamu persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu pun. Wow, maknanya mudah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Maka ayat yang ringkas ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan melarang dari syirik. Tapi subhanallah, coba perhatikan betapa kadang kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, atau warga yang ada di sekitar kita, di masing-masing kita berada, perhatikan betapa banyak mereka sholat muslim karena kejahilan, karena jauhnya dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sholat rajin, begitu usahanya oleng, ada gangguan, ya lihat temennya, masya Allah, lancar. Dia coba tanya, pakai bumbu apa sih katanya? Banyak kan ini? Coba, demikian mudahnya keyakinan dan akalnya ini kok ke arah-arah syirik. Kamu pakai jampe apa?
Nah, bertanya lagi, mana di tempat mana yang kira-kira supaya usaha saya bisa lancar? Harus pergi kemana? Ke makam keramat mana? Kan itu tujuh. Ada yang ke Cirebon, ada yang ke Tasik, Cipatujah, ada yang kemana lagi? Rawa Onom yang di Banjar. Ya, tetangganya. Nah, coba, ini kan subhanallah, di tengah-tengah kita, tetangga kita. Padahal ayat ini, ayat ke-36 dari surat An-Nisa, wow, jelas sekali. Perintah untuk beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kenapa ayat ini seakan-akan luput dari kaum muslimin? Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin banyak yang masih dalam keadaan jahil. Perlu diajari, perlu disampaikan, perlu didakwahi. Dan jangan sampai kita merasa, bukan tanggung jawab saya. Yang penting saya sudah tidak melakukan syirik. Nah, justru seorang yang sudah mengenal tauhid, yang dia sudah mengenal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasir, jangan mencukupkan diri untuk diri sendiri. Tetapi seharusnya dia berupaya melakukan dengan cara-cara yang hikmah di atas basirah untuk menyeru manusia supaya mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Apalagi di saat-saat ini. Sebagian asatidzah menasihati kepada kita belum lama hari kemarin bahwa saat ini kondisi kita dalam berbagai macam ancaman terhadap kaum muslimin di negeri ini. Saatnya kalian sekarang beramal, berdakwah. Setelah belajar tentunya. Nah, jangan kita sekarang mencukupkan dengan kesibukan semata-mata untuk menafkahi diri kita dan keluarga saja. Tetapi benar-benar kita harus memikirkan sekarang apa yang bisa kita bantu untuk menyebarkan dakwah tauhid. Nah, menyebarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berupaya, terus berupaya. Karena ancamannya besar. Dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Kalau kita lihat adanya kemaksiatan saja, misalnya malam Ahad, malam Minggu, pinggiran jalan motor-motor geng-geng berkumpul, campur baur laki-laki dan wanita yang masih punya keimanan akan merasa apa? Sedih kan, miris kan? Nah, ini dosa, maksiat ini. Yang di sudut sana uplak main judi, ya, di sudut sana nyekek botol, ya. Perasaan kita sedih melihatnya. Belum lagi yang di sebelah sana gencar menyebarkan pemikiran-pemikiran kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula bahkan apalagi kalau kita melihat perbuatan syirik, dosa yang paling besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni bagi orang yang meninggal, wafat, meninggalkan dunia ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, namun dia belum bertaubat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Namun Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan syirik dosa yang paling besar. Dan ini diantaranya yang menyebabkan kerusakan, kehancuran negeri kita. Banyaknya musibah, apakah musibah yang sifatnya zahir nampak, ataukah musibah yang sifatnya ma'nawi, merusak anak muda kita. Di antaranya sebab terbesarnya adalah yakni merajalelanya kesyirikan di negeri kita. Nah, barakallahu fiik, sehingga dicabutlah keberkahan, berkuranglah keberkahan. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah. Nah, wajib bagi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menyeru manusia
supaya meninggalkan perbuatan syirik dan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan kesesuaian ayat ini, kaitan ayat ini dengan masalah tauhid, annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wa nahyi 'anil syirk. Fa fiha tafsiru tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirk. Bahwasanya ayat ini diawali dengan perintah mentauhidkan Allah. Wa'budullah. Ini perintahkan. Nah, wa nahyi 'anil syirki, dan larangan dari kesyirikan. Fa fiha, maka dalam ayat ini terdapat tafsir, penjelasan tentang tauhid sebagaimana tadi. Makna tauhid itu apa? Yang pertama ada rukun apa? An-nafyu. Yang kedua rukun al-itsbat. Dua rukun ini sebagaimana terkandung pula dalam ayat ini, bi annahu ibadatullah, bahwa ibadah atau tauhid itu adalah beribadah kepada, menetapkan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Berarti dalam ayat ini terdapat tafsir, penjelasan tentang tauhid. Barakallahu fikum. Dan saat ini hal ini banyak disepelekan oleh kaum muslim, bahkan oleh yang kelihatan zahirnya para pegiat dakwah. Menyepelekan masalah tauhid yang banyak memancing ghirah kaum muslimin adalah sosok orang yang berani tampil menentang, yang seolah-olah memusuhi Islam, dengan suara yang lantang, membawa kemudian massa yang banyak. Ini yang sekarang banyak memancing, menarik perhatian ghirah kaum muslimin. Dalam keadaan sebenarnya hakikatnya banyak yang mengabaikan masalah kesyirikan. Ternyata dalam acara lain sang tokoh melakukan tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, ayo tawasulah. Subhanallah. Syirik bukan ini? Syirik bukan? Syirik. Barakallahu fikum. Apakah Islam akan dipersatukan dalam keadaan di tengah-tengah mereka masih melariskan, masih memperbanyak atau melakukan kegiatan-kegiatan syirik, keyakinan-keyakinan syirik? Padahal ini adalah perkara dosa yang paling besar. Memang dia zalim. Orang tersebut bukan zalim. Nah, yang itu juga zalim. Maksiat tidak boleh kita setuju. Tetapi kesyirikan a'dhamul dzulm, kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah. Maka seandainya kaum muslimin memahami ini, tidak akan mudah terombang-ambing dalam keadaan yang sekarang seperti ini. Tetap dia akan mengikuti jalan dakwah nabinya, dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah, faedah penting yang disebutkan beliau dalam ayat ini, pertama wujubu ifradillahi bil ibadah bi anna Allah amara bidzalika awalan fa huwa akidul wajibat. Wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah, hukumnya wajib. Artinya ibadah itu hanya untuk Allah. Jangan dia sholat untuk Allah, tapi dalam lain waktu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik namanya. Masya Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya Masya Allah rajin, tapi ternyata masih mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik. Ini berarti dia belum mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Saya tanya, mana yang lebih baik dari dua macam orang? Yang pertama, satu orang dia ibadahnya tidak mampu mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, yang nawafil gak mampu dia.
Dia hanya melakukan yang wajib, sholatnya sholat wajib, puasanya puasa wajib, zakatnya juga yang wajib saja. Yang nawafil dia nggak mampu, belum kuat jiwanya untuk melakukan. Namun ibadah tersebut di atas sunnah dan dia mentauhidkan Allah dalam ibadah. Orang kedua, rajin ibadahnya, tampilannya jangan ditanya. Nah, tampilan sudah Muslim, Islam, orang yang kokoh. Nah, kesemangatannya di dalam membela dakwah secara zahir, Masya Allah. Nah, tetapi ternyata ibadahnya juga banyak. Ternyata dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik. Tadi misalnya tawasul pada orang saleh yang sudah meninggal. Nah, atau perbuatan syirik-syirik yang lainnya. Pertanyaannya, mana yang antum pilih? Siapakah dari dua orang ini yang lebih baik keadaannya? Yang pertama apa yang kedua? Nggak ada yang ketiga. Pertama? Yang mana? Pertama. Nah, yang lain? Baris ini sepakat? Yang pertama. Yang ini? Yang pertama. Yang di ujung? Yang pertama. Nah, yakin? Nah, barakallahu fiik. Ada yang menyelisihi? Yang pertama ini enggak. Sholat malam ya enggak. Puasa sunat Senin Kamis juga enggak. Ya, sodako yang sunnah juga dia belum mampu, enggak juga dilakukan. Pokoknya yang wajib-wajib saja. Sementara yang ini, Masya Allah, semangat. Ya, berceramah, berdakwah, dan sebagainya. Namun dia masih mentawasul. Di antaranya melakukan kesyirikan. Sepakat? Yang pertama yang paling utama? Baru tidak ada khilaf ini berarti. Ada khilaf. Sekarang kenapa alasannya? Nah. Nah. Ya, kalau tidak, nah. Ya. Dia satu mencampurkan ke antara yang dan bahkan melakukan kebidanan. Nah. Yang dianggap nah. Itu yang dihalangi taubat. Nah, barakallahu. Ahsan. Nah, jadi walaupun yang kedua banyak ibadahnya, tetapi karena mencampur adukan antara tauhidnya, antara keimanan dengan kesyirikan, apa? Gugur sudah amalannya. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah yang mengatakan demikian. Seandainya engkau mempersekutukan Allah, niscaya hapus amalan-amalanmu. Sedekah yang banyak, puasa yang banyak, sholat yang banyak dia lakukan, semua akan hapus ketika mengerjakan satu kesyirikan yang besar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apakah setelah ini kita masih akan menganggap remeh kesyirikan? Sehingga akhirnya ditonton, wah hebat wisata. Ya, hajat bumi, hajat laut ya. Wisata religi. Bahkan akhirnya kita yang jualan, kalau lagi wisata itu ramai jualan, kita pun jualan di sana. Ya. Kan syirik mas, iya tapi saya kan hanya jualan ini saja. Tapi hatinya ridho, senang. Kalau nggak ada acara itu ya sepi jualan saya. Nah berarti kan ridho. Hati-hati. Ya, ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Nanti bagaimana nggak kita butuh uang, insya Allah yakin Allah yang akan menggantikan yang lebih baik. Kalau jualan rame di tempat-tempat kesyirikan, bisa rame. Kalau tidak jual di sana mungkin sepi, sabar. Walaupun dia banyak mendapatkan uang, namun dengan cara seperti itu tidak ada keberkahan padanya. Uangnya banyak tapi mungkin cepat hilang juga. Ya, uangnya banyak tapi tidak membuat anak-anaknya menjadi soleh. Masalah banyak dan sebagainya.
Ini tanda-tanda ketidakberkahan dari rizkinya tersebut. Tetapi mungkin dia berjualan di tempat lain yang tidak ada kesyirikan padanya, tidak ada ta'awun. Nah, kalau dihitung-hitung penghasilannya nggak cukup. Tapi kok Masya Allah dia bisa makan, keluarga juga tetap makan, dan juga ia dan istrinya tenang, tidak ribut. Kemudian juga anak-anaknya juga kok cenderung mudah untuk dinasehati. Ini alamat keberkahan. Mau yang mana? Sama kedua, tidak ada yang ketiga ini. Yang ketiga milih ketiga, banyak barokah itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Shalih Fauzan, tahrimu syirki. Faedah kedua, haramnya syirik. Lianna Allah naha anhu, karena Allah melarangnya. Fahuwa asyaddul muharramat, dan syirik ini adalah perkara haram yang paling asyad, paling jelek. Nah, paling dahsyat keharumannya, paling besar keharumannya. Yang ketiga, anna ijtinabi syirki syartun fi sihhatil ibadah. Lianna Allah qarrana al-amra bil ibadati bin nahyi 'ani syirk. Nah, ini hal yang penting. Bahwa menjauhi kesyirikan syarat di dalam sahnya ibadah. Tadi yang kita jelaskan. Jauh dari kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Maka jangan dulu tertipu dengan banyaknya ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan dengan banyak ibadah, tetapi dengan baiknya ibadah. Dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lanjutkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kehidupan dan kematian, maka kata Allah, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Kata para ulama, ahsanu amala, yakni paling aswab, paling benar, paling sesuai sunnah Rasul, wa akhlas, paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang jadi patokan itu banyak-banyakan ibadah, niscaya Allah akan mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Yang paling banyak amalan tidak. Namun Allah mengatakan ahsanu amala. Maka syarat supaya ibadah ini bisa sah, baik, diterima di sisi Allah, syarat pertama ikhlas, yakni benar-benar jauh dari kesyirikan. Yang kedua harus mutabah, mencontoh kepada sunnah Rasulullah SAW. Baru makbul diterima ibadahnya. Faedah keempat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu, kabirahu wa saghirahu. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dzalik. Bahwasanya kesyirikan itu hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak. Saya kan syiriknya cuma sedikit ini. Ya. Nah, yang lain itu menyembelih sapi, kerbau. Nah, saya mah hanya apa? Ya, anak ayam, japati. Kan sedikit ini kan, dibanding sapi dan sebagainya. Ini bukan dilihat dari besar kecilnya hewan tersebut, tapi dari apa? I'tiqad, keyakinan dalam hatinya. Pengorbanan sama. Walaupun dengan seekor semut, kalau dia niatkan untuk taqarrub kepada Sayyidina Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurbankan, maka tetap kesyirikan, syirik besar. Barakallahu fikum. Nah, jadi kesyirikan ini haram hukumnya, baik yang sedikit ataupun banyak, baik yang besar ataupun yang kecil dari kesyirikan tersebut. Lianna kalimat syai', karena kalimat syai'an dalam ayat ini sebagian tadi dijelaskan nakirah, ghairu muayyan, belum satu kata yang belum ditentukan, fi siyaqin nahi, dalam konteks larangan, maka faedahnya fatu ummu kulla dzalik, maka mencakup seluruh kesyirikan. Ini kaidah dalam
tafsir, kalau antum belajar tadi ini ada an-nakirah fi siyaqin nahyi, na'am, maka memberikan faedah umum. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadati, la malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun, li anna kalimata syai'an amatun. Kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya tidak boleh mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tidak boleh mempersekutukan la malak, tidak boleh satu malaikat pun dipersekutukan dengan Allah, walaupun malaikat, makhluk yang mulia. Nah, yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, satu malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, nah, jarak antara syahmata udhunihi, cuping telinganya, dengan atiqihi, dengan pundaknya, kata Rasulullah 700 tahun perjalanan. Satu malaikat pembawa arsy. Kita umur berapa sekarang? Yang paling sepuh di bapak-bapak berapa? Ada 50? Oh 55. Nah, barakallahu 55 tahun, belum 100 tahun. Ini 700 perjalanan. 700 tahun perjalanan. Itu jarak apa? Cuping telinga kepada pundaknya. Ini satu malaikat membawa arsy, dan yang membawa arsy ada 8 malaikat. Barakallahu fikum. Malaikat yang demikian besar saja, kita kayak apa bandingannya? Hah? Sebenarnya kecil sekali kita dibanding dengan malaikat. Nah, malaikat yang demikian besarnya tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Apalagi yang di bawah malaikat. Wala nabiyyun, demikian pula nabi tidak boleh persekutukan dengan Allah, sampai diyakini bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanhilu bihil uqad wa tuqda bihil hawaij. Nam, akan terlepaslah, terurailah semua uqad, ikatan-ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terpenuhilah semua kebutuhan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tidak ini? Ucapan benar apa tidak? Ini syirik ini. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridha, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Jangankan diucapkan demikian, ketika ada orang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidana wa ibna sayyidina, ya khairana wabna khairina, wahai tuan kami, wahai putranya tuan kami, wahai orang yang paling baik di antara kami, wahai putra dari orang yang paling baik di antara kami. Rasulullah tidak reda. Rasulullah mengingkari dan beliau mengatakan, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Ucapkan dengan ucapan kalian yang biasa, jangan hulu berlebihan di dalam memuji. Lihat, dipuji secara berlebihan, beliau tidak ridha. Apalagi diyakini bahwasanya beliau bisa memenuhi semua hajat manusia. Subhanallah, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, As-Samad.